Terima kasih. Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga bisa didengarkan melalui audio streaming di www.radiopitakasih.com. Ingat juga untuk berlangganan atau subscribe kanal YouTube kami dengan kata kunci RPK FM. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Adakah di dalam hati perhatian bagi yang terlantar, yang selalu minta perhatian dari orang yang berbelas kasih? Banyak orang terpenjara, hidup terbelenggu dan tertawan, sungguh mengharapkan kekuatan, merindukan sanak dan saudara. Selamat malam sahabat RPK dimanapun Anda berada. Kembali lagi Yang Mugar On Air di RPK, menyapa ruang dengar sahabat RPK di talkshow Yang Mugar On Air di RPK, hasil kerjasama antara Yayasan Musik Gereja Indonesia dan Radio Pelita Kasih. Pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kisah di balik lagu karya Bapak Wahono Hadi bersama penulisnya langsung. Ketemu lagi kita. Sehat, Pak? Puji Tuhan, sehat. Harus sehat. Saya senang loh Pak sebenarnya Pak. Oh gitu ya. Karena pengen tahu aja gitu, ada cerita apa sih di balik lagu karya-karya Bapak ini? Apa sih ya gitu. Maksudnya kan gini, lagu itu tercipta pasti ada sesuatu di baliknya dong. Ya, nah itu tuh ada apa tuh gitu kan? Oh gitu ya. Nanti kita akan bahas. Oke, siap. Karena kan lagu Bapak banyak nih. Kalau satu episode talk show nggak cukup, kayaknya Pak produser perlu buat satu lagu tuh satu episode gitu. Oh gitu ya. Khusus ya. Khusus. Siap. Iya, sahabat RPK bisa berinteraksi dengan kami di studio lewat pesawat telepon 021-8444, SMS atau WhatsApp di 0815-18444, atau langsung tulis saja di kolom komentar live streaming di YouTube RPK 9630 FM. Langsung saja, Bapak. Siap ya. Saya hitung-hitung tuh ada 1, 2. Bentar, saya sudah tandain soalnya. Oh gitu ya. Oh, untuk saya juga bawa buku kakak ya. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagu di kakak. Bener nggak sih? Bener ya? 7 lagu kan ya? Keseluruhan ya? Iya, keseluruhan. Kalau nggak salah 27 atau 24? Oh, 27. Iya. Saya cuma tandain 7 nih. Oke, nggak apa-apa.
7 apa 10 ya? Oh gitu ya. Ya. Tapi ada yang menarik sebenarnya. Oke. Nanti kita bahas dulu. Ya, siap. Kita mulai dengan dari semua lagu karya Pak Wahono. Oke. Mana yang spesial? Oh gitu. Ya. Oh. Mana yang punya cerita paling spesial deh? Yang paling spesial itu yang baru kita dengar tadi itu. Oke. Itu judul dari kedekesaan itu nomor 706. Oke, 706. Oh ya. Masih adakah di dalam hati gitu ya. Oke. Lagu ini sebetulnya ini kan sudah lama, lagu tahun 2009. Iya. Dulu saya masih hobi naik kereta. Nah, ke Jakarta tuh naik kereta. Saya selalu kalau ke Yamuger itu turunnya Manggarai. Nah, di Manggarai itu ternyata ya dulu tidak sebagus sekarang. Iya. Dulu tidak sebagus sekarang. Masih berantakan lah, Masih berantakan. Lalu kita bisa berjumpa di sana ya orang-orang yang setiap hari itu bergelut dengan sampah misalnya. Ya. Dengan mereka mencari sesuap nasi itu harus mengais sampah. Nah dari situ saya berpikir apa sih sebetulnya ya yang bisa saya lakukan sebagai seorang komposer gitu. Maka timbul dalam hati saya begini, saya ingin mengingatkan ke teman-teman itu, coba yuk kita merenung sejenak lalu dengarkan suara hati kita. Maka saya tiba-tiba terciptalah lagu Masih Adakah Dalam Hati Kita. Itu ketika kita melihat orang yang memang ya dalam tanda kutip itu sebegitu susahnya mencari makan dengan harus mengais di sampah, harus tidurnya juga di kolong-kolong jembatan begitu. Ada banyak lagu sebetulnya yang tentang seperti itu, tapi di refrennya ini saya membuat berbeda. Membuat begini, Tuhan tolonglah aku, kami ini umat-Mu untuk tergerak gitu. Kalau saya melihat lagu-lagu Tuhan tolonglah mereka, itu bedanya. Oke. Ini Ya. jadi asik. Jadi Itu bedanya di situ. Ya. Tuhan tolonglah aku untuk tergerak hatiku menolong mereka gitu. Karena selama ini kan Tuhan tolonglah mereka, lalu Tuhan bilang siapa yang akan nolong? Iya. Gitu kan. Tapi di lagu ini saya mencoba untuk aktif, kasih kita tuh aktif kepada orang lain. Tuhan tolonglah aku untuk menolong mereka, mampukan aku untuk menolong mereka. Ketika aku melihat ya masih banyak orang seperti itu. Itu sih. Kadang-kadang kalau bilang Tuhan tolonglah mereka, soalnya aku nggak mau gitu. Hanya mendoakan saja kan. Iya. Nah dari lagu ini saya mencoba untuk yuk Tuhan menolong kita, mampukan untuk menolong mereka. Tergerak hati kita untuk menolong mereka. Ya banyak sih seperti hal-hal lagu-lagu seperti itu banyak sekali, tapi saya mencoba untuk membuat lagu ini berbeda. Jadi Tuhan tolonglah aku untuk membuat sesuatu dari mereka gitu sih. Itu karena di Manggarai ya? Karena di Manggarai, belum tempat lain. Lain. Ternyata masih banyak loh. itu karena di Manggarai zaman dulu. Zaman dulu. Sekarang sudah bagus Manggarai, tapi masih tetap ada. sama juga masih ya? sama ya. Memang tidak selesai ketika kita hanya satu kali melakukan, tapi harus berkali-kali. Memang tidak bisa merangkum di lagu ini kan hanya 3 bait. Pertama itu perhatian bagi mereka yang terlantar, meminta perhatian untuk berbelas kasihan. Masih banyak orang terpenjara dalam bukan hati fisiknya lalu dipenjara, itu kan pasti hukuman. Tapi terpenjara dalam hal apa sih sebetulnya? Ada banyak ya pergumulan orang pasti masing-masing. Tapi bagaimana cara kita menyelami mereka gitu. Lalu di bait 3-nya juga masih banyak orang yang terbuang. Banyak sekali kalau kita jumpai. Tidak dihargai, tersingkir ya. Sering kali kita mendoakan mereka, Tuhan tolonglah mereka. Tapi saya mencoba Tuhan tolonglah aku untuk menolong mereka. Nah, itu dia. Jadi ini menurut saya sih ya hati yang aktif, bukan kita hanya mendoakan saja, tapi justru kita Tuhan supaya nolong aku ini untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Begitu sih. Dan karena liriknya kan lengkap nih Pak. Maksudnya dalam pengertian yang pertama, orang yang terbelenggu, terpenjara, tertawan, sungguh mengharapkan kekuatan
ya kan. Kadang-kadang kita ada istilah bisa saja terlihat ceria tapi ternyata dalam hatinya menangis, Menutupi. Iya. Apalagi ini waktu COVID. Wah, Wah, ini banyak. Ada teman-teman juga dari GKI yang punya apa namanya? Kita punya orkestra itu. Teman-teman bagus. Jadi dibuatnya orkestra lalu dibuat aransemen dengan paduan suara. Kebetulan ini saya juga sudah membuatnya di paduan suara. Dan ini banyak beredar. Video-video mereka juga banyak untuk ya menolong kita peduli dengan orang lain. Bukan hanya kita mendoakan saja, tapi Tuhan tolonglah aku ini, ayo bergerak gitu. Jangan cuman ini aja ya, jangan cuman doain ya, tapi action lah gitu ya. Betul. Harus action. Dan action ini butuh digerakkan sama Tuhan tuh sebenarnya kan? Harus. Bener ya? Kalau Tuhan nggak gerakan, ya nggak bisa. Dan menariknya ada di bagian bawah ada koda. Kita semua bersaudara, berikanlah yang dapat kau berikan. Betul. Nggak butuh yang banyak sebenarnya. Cukup. Apa yang kita punya, Iya. kita bisa berikan. Betul. Dalam tuh. Kan Yesus ketika aku lapar kamu nggak kasih makan. Nah, iya, Muridnya benar. bingung. Kapan kau lapar Iya, kan? betul ya. Ketika aku nggak punya pakaian, engkau nggak memberikan. Sesimpel itu kan. Iya. Tapi simpel, tapi kalau kita nggak bisa melakukan ya sama saja gitu. Ya. Kita ini saudara. Memang saya mencoba untuk kodanya di sini endingnya. Kita semuanya bersaudara. Berikanlah apa yang mampu kita berikan. Itu sangat berarti untuk orang lain. Benar. Gitu. Oke, Kira-kira. kita tahan dulu. Oke, baik. Pak Wahono, sahabat RPK jangan kemana-mana. Siapa tahu setelah ini Pak Wahono mampir bukan di stasiun Manggarai, tapi di mana aja. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya Mugar On Air di RPK. Abang empok sahabat RPK semua, ade kabar baik. Mulai tanggal 2 Juni 2025, ada renungan rohani yang bahasanya dekat sama kuping kita. Tiap Senin di RPK FM ada program yang namanya Renungan Pengajaran Sejati. Persembahan dari Yayasan Terang Warta Rohani alias YTWR. Renungannya pakai bahasa Betawi biar deket di hati. Jangan lupa, saban hari Senin jam 3:45 pagi. Kita sama-sama dengerin Renungan Pengajaran Sejati. Firmannya pakai bahasa Betawi, mungkin ngeresep di hati. Cuma di 96,3 RPK FM. Berusaha terus mencari pekerjaan, berusaha terus mencari peluang. Oh, memang tidak mudah mendapat pekerjaan. Teruslah berusaha mencari peluang. Berusaha terus mencari pekerjaan. Berusaha terus mencari peluang. Hai, jangan putus asa, meski belum kau dapat. Teruslah kau berdoa, Tuhan menolongmu. Berusaha. Ya sahabat RPK, kembali lagi bersama kami yang Mugar On Air di RPK. Dan tentunya kami masih menantikan
interaksi sahabat RPK bersama kami di studio melalui pesawat telepon 021-8404444, SMS atau WhatsApp di 0815-1800444, atau langsung tulis saja di kolom komentar live streaming YouTube RPK 9630 FM. Masih bersama Pak Wahono Hadi, dan kita masih ngebahas tentang kisah di balik lagu. Baru mau ngomong di balik lagu, di balik layar, jadi di balik lagu karya Bapak Wahono Hadi. Dan ini lagu yang tadi, Pak, lagu yang barusan ini, itu ketika saya baca relate dengan keadaan sekarang. Beberapa waktu yang lalu kan kita ngelihat di banyak media bahwa yang di mana, daerah Bekasi atau daerah mana tuh pas kebuka job fair banyak banget yang ini kan relate, Pak, dengan zaman sekarang. Ini Bapak tulisnya tahun 2009. Ya. 2009 Bapak tulisnya visi gitu. Tapi harus diteruskan tuh. Apa yang tuh? kemarin di Bekasi. Gimana? Kalau nggak salah itu di Bekasi itu karena terpaksa banyak perusahaan yang harus membuka. Sebetulnya waktu itu hari buruh, kan kemarin bulan lalu kita hari buruh. Iya. Ini waktu itu saya melihat tahun 2009 itu ya kita tahu sendiri lah keadaan masih gonjang-ganjing gitu ya. Kenapa setiap hari buruh itu ada demo? Kemarin saya mencoba untuk live TikTok itu. Yuk hari buruh itu diisi, kita bersyukur dong sama perusahaan kita. Kenapa kita masih bisa bekerja di situ? Melihat dari sisi yang Harus lain. melihat dari sisi yang lain. Jangan di sisi negatif terus. Karena kadang-kadang diprovokasi. Wah, kenapa kita nggak naik gaji? Semuanya sudah ditetapkan pemerintah. Ya kan? Ya. Ada UMR. Ya naik-naik dikit boleh lah. Boleh. Kapan sih kita akan naik gaji? Ya itu sudah ditetapkan sebetulnya. Betul. Nah, kenapa kita selalu menjadikan hari buruh itu demo untuk naik gaji? Loh, yang menaikkan kan ya perusahaan dong. Makanya kemarin kenapa kita nggak balik sebetulnya? Ketika hari buruh, kita harus bersenang-senang. Sampai saat ini kita masih bekerja. Mestinya begitu. Bersyukur dong, jangan malah hari buruh kita di demo. Coba kalau bosnya, udah kalau lu demo keluarkan semua. Kejadian beberapa waktu lalu kan, iya. itu kejadian. Makanya kita harus membalik bagaimana di hari buruh itu kita tetap harus bersyukur karena kita masih dapat pekerjaan itu. Nah, lagu ini saya mencoba untuk membuat sesuatu yang berbeda dari yang demo-demo. Kita berusaha terus. Banyak orang yang mencari pekerjaan. Betul. Kenapa justru di hari buruh itu kita nggak bersyukur? Kita masih bekerja. Padahal masih banyak orang yang mencari gitu loh. Orang mencari aja nggak dapat gitu ya. Ini sudah dapat pekerjaan tapi malah demo dia. Iya. Menurut saya aneh. Iya. Nah, tapi itu ketika kita mencari pekerjaan, waduh rasanya tuh ya memang persaingan ya. Di perusahaan itu kan harus A, B, C, syarat-syaratnya pasti ada. Syarat-syaratnya ada. Betul. Belum ada yang mafia. Itu yang kita belum ada yang itu. dengan kekuatan orang dalam. Iya. Ada orang dalam nggak? Pak, bisa nggak kalau begini? Wah, belum balik modal dia. Iya, habis itu betul. demo di PHK Iya. lagi. Itu cilaka. Tapi saya mencoba untuk meskipun kita persaingan ketat, berdoa tetap mencari pasti, tapi berdoa juga harus gitu ya. Kapan kita nggak tahu, sampai benar-benar bahwa perusahaan itu menerima kita. Ya memang sebelumnya kan pasti ada skillnya, ada syarat-syaratnya memang harus dipenuhi. Iya. Jangan mentang-mentang ada orang dalam, skillnya beberapa syarat-syaratnya nggak terpenuhi, loh kok tiba-tiba masuk gitu ya. Itu sih tadinya memang saya berpikir ini muncul itu ketika hari buruh memang. Ketika hari buruh. Ketika hari buruh itu saya mencoba apa sih? Kenapa selalu kita mendengar hari buruh itu demo? Itu selalu loh. Iya, selalu. Padahal ketika dia demo, dia nggak memikirkan di rumah itu yang sudah punya keluarga. Nanti kalau aku demo bagaimana ya? Gitu. Kenapa? Kan selama 1 tahun ini kan dia bekerja dapat makan dari situ, mencukupi keluarganya. Betul. Ketika demo, kalau perusahaannya marah lalu di PHK, siapa yang rugi? Ya. Pasti dia sendiri. Iya. Itu sih saya mencoba untuk membalikkan, janganlah demo-demo, tapi harus bersyukur karena banyak orang yang mencari pekerjaan, Mencari peluang. Dan secara dari segi musik, lagu ini
itu kayak ceria, membangunkan semangat. Betul. Saya nggak mau yang sedih-sedih. Oh, kan kadang-kadang, aduh aku susah nih cari. Ya udahlah, yuk kita kan nggak enak kan. Iya, Tapi iya, kita, iya. wah tetap semangat dong. Tetap semangat. Cari terus. ringan. Supaya dia tetap semangat. Oh iya ya, diingatkan dengan lagu ini. Kalau orang sudah ditolak di perusahaan-perusahaan lalu di jalannya loyo kan nggak enak gitu ya. Iya, iya. Tapi dengan semangat, dengan oh iya ya, masih ada Tuhan, pasti kasih yang terbaik. Itu sih sebetulnya. Dan ini yang bagi saya relate itu gini Pak. Ini lagu ini ketika saya dengar tadi menjadi semakin relate buat saya pribadi karena gini. Buat kita yang sudah bekerja itu memang meskipun kita sudah punya pekerjaan tetap harus terus berusaha. Betul. Dan saya membayangkan kalau saya tiap pagi gitu ya, tiap pagi menandungkan lagu ini tuh kayak semangat. Lebih semangat ya? Iya, semangat kerja gitu kan, apalagi nih. Teruslah kau berdoa, Tuhan menolongmu. Pasti, ya. Ada satu ibaratnya ada satu stempel material gitu, ini Tuhan pasti tolong kok. Tuhan pasti tolong kok gitu Betul sekali. Ya, memang ya itulah. Ketika kita sudah dapat pekerjaan, mau pindah kemana sih yang tidak ada masalah? Iya, itu dia. Pasti selalu ada. Wah, di sana meskipun bosnya itu kawan kita misalnya, Iya. nggak mungkin nggak ada masalah. Iya. Tanggung Jawabnya pasti lebih ada besar. juga. Itu sih. Jadi tetap ya harus bersyukurlah kita. Nanti tahun depan isilah dengan hari buruh itu. Dengan sudut pandang yang berbeda ya. Euforianya tuh beda kalau kita demo dengan kita bersukacita, itu beda banget. Kalau hari buruh nyanyi lagu ini di depan perusahaan, asiknya asik. Wah, asik banget. Ini pasti asik banget ini. Perusahaannya tuh wah senang ya. Wah, ternyata anak buah Beneran gaji dinaikin itu. Iya. Beneran gaji dinaikin Siapa itu, Pak. tahu ya. Tahu deh. Jadi teman-teman yang bekerja sebagai teman-teman buruh, lagu ini nanti Mei tahun depan 1 Mei sahabat RPK yang bekerja sebagai buruh atau di pabrik atau misalnya punya pabrik, ajarin kepada karyawannya nyanyi bareng di depan bosnya. Tuh. Berusaha terus. Ini waktu membuat ini di rumah atau di stasiun Manggarai lagi, Pak? Oh enggak. Ini lagi pasti saya lagi di jalan. Oh, lagi karena di jalan? macet lalu saya apa pasti Oke. demo ini. Lagi macet karena Karena demo demo. ya gitu. Makanya saya pengen kenapa sih selalu ada demo gitu waktu hari buruh ya? Kok kenapa nggak ada justru bersyukur kita masih dapat pekerjaan gitu. Karena coba lu keluar, langsung orang pasti datang untuk melamar pekerjaan. Betul. Pasti banyak sekali. Betul. Ketika satu pekerjaan, ketika satu orang keluar, itu banyak yang ngantri tuh untuk daftar ke situ tuh. Pasti, iya. Jadi mengingatkan lagu ini ya teman-teman yang kita sama-sama bekerja lah, masih bekerja di ikut perusahaan, ya menikmati pekerjaan itu penting sekali. Mau dimanapun, mau pindah dimanapun, ya pasti ada juga yang membuat kita gak kerasan itu pasti. Betul. Ya. Kita baca dulu nih, Pak. Oke. Ada komentar, ya ini kayaknya komentar dari YouTube. Dari Lady. Oh, Lady namanya, Pak. Lady ya. Mantap. Pasti perempuan ini kayaknya. Punya karyawan, Pak. Oh gitu ya. Punya karyawan. Oke. Mantap, Pak Wahono, semoga menjadi berkat. Amin. Terima kasih. Kemudian dari Winda Yosafira, bacanya begitu ya. Sukses selalu Pak Wahono, buat lagu-lagunya senantiasa memberkati dan menjadi berkat. Wah, terima kasih Ibu Winda. Ya, bagi saya sih lagu ini relatable ya. Bener-bener relatable. 2009 Bapak udah punya visi ternyata ke depan gitu ya. Karena lagu memang harus begitu. 5-10 tahun itu harus nanti ke depannya masih istilahnya relevan nggak sih gitu. Oh gitu. Iya. Karena kalau nggak relevan, kalau lagu naik daun itu kalau daunnya udah kering, Lagu naik daun. Iya kan? Iya juga ya. Ya betul. Istilah itu gimana tuh? Saya juga bingung. Lagi lagunya lagi hit nih. Saya bilang hit, apanya yang hit gitu ya? Iya. Oh lagi naik daun. Wah, Kalau daunnya udah kering, rontok dia lagunya. Sayang. Gitu. Sayang. Menarik lagu ini. Oke. Tadi lagu 706 masih adakah di dalam hati. Kemudian ini 707. Ya. Betul ya? Betul. Oke. Ada lagu favorit yang lainnya, Pak?
Ada sih sebetulnya. Bukan lagu favorit, itu memang lagu Atau kisah yang membuat saya itu sebetulnya saya sedih ya. apa tuh? Masih tentang masalah sosial. Itu nomor 708. Oke, satu lagu setelahnya. Satu Ya? lagu ya. Waktu saya sama teman-teman itu kalau nggak salah pas dengan anak Padosora, saya mengunjungi lembaga yang memang kena narkoba, anak-anak kena narkoba. Wah, itu bukan hanya remaja pemuda, tapi anak-anak sudah kena narkoba. Menurut saya itu wah sangat miris sekali ya. Memang mungkin karena lingkungan, lalu ikut-ikutan coba-coba dan nggak tahu ternyata itu narkoba. Nah, saya mencoba untuk mengingatkan lewat lagu memang. Karena saya ya sebagai komposer pasti ting itu, oh saya harus mengingatkan untuk seperti itu lewat nyanyian gitu ya. Judulnya katakan tidak memakai narkoba. Waktu itu teman-teman, oh bagus nih. Karena ini untuk kepolisian juga kan pasti mengatakan katakan tidak pada narkoba. Oh, oke. Gitu ya. Oke, kita tahan dulu ya. Kita tahan dulu ya. Mungkin Mas operator bisa nyari nih lagu ini, ada nggak nih? Gak tahu sih. Tapi sahabat RPK jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Yamugar On Air di RPK. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses. Ini mie sukses isi 2. 2-3 aku suka makan mie sukses bareng Neng Wika. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes. Wah iya, kremesnya bikin lagi. Yang rasanya meriah ada. Kari ayamnya rame rempahnya, meriah. Gurih karinya berasa. Harganya? Ikan tongkol, ikan pepes, bikin kantong gak kempes. Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang. Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh. Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2 dari Wings Food. 96.3 RPK FM Jakarta. Katakan tidak memakai narkoba, meski sedikit janganlah kau coba. Karena narkoba racun berbahaya, merusak otak dan merusak otak. Jangan tergoda memakai narkoba, merusak diri dan merusak bangsa. Biar sedikit kau masuk penjara, dan kalau banyak kau masuk pusara. Ya sahabat RPK, katakan tidak memakai narkoba. Sudah ada lagunya. Lagunya langsung ya. Ya, Kidung Kesan 708 karya Bapak Wahono Hadi tahun 2008. Iya betul. Tahun 2008. Tahun 2008. Lagunya isi listening. Gitu ya. Isi listening ya, lagunya ya isi listening ya. Maksudnya 2 bait saja. Cukup. 2 bait. Oh, 2 bait cukup. Ya, kalau 3 bait yang pakai narkoba udah nggak ada soalnya. Oke, lanjutin Pak, silakan melanjutkan cerita tadi. Ini ketika datang ke anak-anak yang memakai narkoba ya. Ya, jadi ada di daerah Bogor itu juga ada lembaga yang memang Rehabilitasi narkoba. Saya pikir itu orang tua dewasa. Ternyata ada anak-anak. Wah, anak-anak dalam pengertian di bawah umur nih. Di bawah umur. Itu di bawah umur. Jadi untuk saya ya, karena saya sebagai orang tua juga, itu wah miris, menurut saya sih miris sekali karena sudah masih di bawah remaja pastinya itu sudah memakai narkoba. Saya nggak tahu awalnya itu seperti apa karena kan dulu masih dalam bentuk permen, dalam bentuk apa. Nah itu yang membuat saya masih orang tua kalau dikasih permen
orang nggak kenal jangan mau. Itu ada istilah seperti itu. Iya, betul. Itu nah ternyata memang ada yang kena narkoba. Nah, bagaimana caranya? Ya saya mencoba untuk yuk kita mengingatkan itu bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan bahasa yang ringan. Ini lagunya kan sebetulnya kalau dihitung cuma 8 birama. Cukup pendek tapi saya mencoba isinya harus dipadetin gitu ya. Nah, kebetulan kan kalau kita ada slogan di BNN itu katakan tidak memakai narkoba. Katakan Saya mencoba untuk coba kalau judulnya itu cocok gitu. Saya pikir pas juga katakan tidak memakai narkoba. Tapi saya kalau itu kan katakan tidak pada narkoba. Ya. Nah, kali ini katakan tidak memakai. Kita nggak usah lah memakai narkoba meskipun nggak tahu awalnya. Nah, dengan lagu yang cukup ringan ini, katakan tidak memakai narkoba, meski sedikit jangan kau coba. Ya. Jangan kau coba, sedikit pun jangan. Karena narkoba racun berbahaya, merusak otak, tapi juga merusak watak. Ya. Nah, saya kira dengan begitu, anak-anak, dengan nyanyi begini, mereka paling tidak terhindar dari memakai narkoba. Jangan tergoda memakai narkoba, karena narkoba merusak diri dan merusak bangsa. Bukan hanya diri sendiri. Kalau banyak anak memakai narkoba, bukan dirinya sendiri, tapi seluruh bangsa Nggak jadi Indonesia. nggak jadi Indonesia ya, hancur. Ya. Biar sedikit kau masuk penjara, coba bayangin sedikit aja kau masuk penjara kalau konangan gitu ya. Ya. Apalagi kalau banyak, kau masuk pusara. Makanya saya cukup baik 2 saja. Kalau baik 3 Soalnya sudah selesai di pusara ya, soalnya. Karena anak-anak tanya, kenapa pusara apa ya pusara? Bagus kan dengan begitu ya, kita ya. menjelaskan. Menjelaskan. Oh pusara itu kau masuk kuburan maksudnya gitu. Supaya remnya bagus. Iya. Masa penjara pusara. Nah, itu sih. Jadi saya mencoba untuk menggali kenapa sih anak-anak memakai narkoba. Nah, saya mengingatkan dengan nyanyian ini. Begitu. Dan ini bisa kan diajarkan kepada anak-anak sekolah minggu? Bisa. Ya, pada suara anak-anak saya juga. Paduan suara anak. Ya, pakai ini saya memakai lagu ini untuk mengingatkan ya. Ini apakah lagu rohani? Bukan. Tapi jiwa sosial. Budi pekerti. Ya. Sama seperti lagu Berusaha Terus, bukan lagu rohani kok. Bukan. Tapi ini lagu budi pekerti. Meskipun kita berusaha. Nah, narkoba sama. Apakah ini salah? Enggak. Apakah ini lagu gereja? Bukan. Tapi ini budi pekerti anak-anak itu ketika memakai narkoba itu merusak diri. Tubuh kita adalah bait Allah. Iya. Tidak boleh dirusak. Tapi setidaknya kan memang meskipun kata-katanya tidak ada menyinggung tentang gereja, Ya, tentang Yesus misalnya kan ya. orang gitu kan. Tapi ini kan dinyanyikan di gereja. Ini kan pengajaran. Betul. Ini pengajaran. Iya. Harus dinyanyikan di gereja. Harus dinyanyikan di gereja ini. Supaya anak-anak pun tahu. Oh. Anak-anak sekolah minggu nyanyiin loh. Ini nanti sahabat RPK yang guru sekolah minggu pelajari lagu ini. Iya, betul. Soalnya kasihan anak-anak, bener Pak, anak-anak di bawah umur itu kan main terima aja sebenarnya. Betul. Wah, kasih permen enak nih kan. Ya, anak-anak pasti nggak tahu lah. Tapi kok Terusan gitu. sekali 2 kali. Nah, karena narkoba kan sedikit gitu ya. Wah, menarik loh. Jadi jaringannya itu biar terputus ya melalui pemakainya. 2018. 2008. 2008. Iya. 2008. Menarik. Oke, next song, Pak. Lagu Next song. berikutnya Ya, saya ada lagu yang ada cerita lagi di baliknya yang mungkin bukan di stasiun Manggarai. ada lagu yang itu. Ya, karena saya orang Jawa itu suka itu ya. Ada nuansa Jawa. Ada nuansa Jawa. Ada nuansa Jawa. Sebentar. Judulnya itu apa ya? Sebentar. Ada nih saya tandain tadi. Oke. Sana nuansa Jawa. Mana nuansa Jawa? Apa itu ya? Nuansa Jawa kalau Sunda juga. Sunda ada. Aku percaya kalau nggak salah. Aku percaya. Itu Sunda. Itu Sunda itu. Serahkanlah segala khawatirmu. Nah, itu nuansa Jawa. Betul. Bener ya? 531 ya. 531. Ya. Ini relate juga ini. Ya, ini 2009. Wah, 2009. Ya. Saya mulai dari itunya, dari referennya dulu. Iya. Kan kita jangan khawatir, jangan sering lah kita mendengar atau kita mengalami sendiri ya, jangan khawatir lah, hidup kita ini apa sih sebetulnya gitu ya. Tuhan aja kalau di bait satunya
bunga-bunga itu coba lihat. Ya, Wah, bagus betul. sekali. Ya. Apakah dia memintal? Enggak juga. Burung-burung di udara siapa yang ngasih makan? Enggak ada. Apalagi kita. Ya. Gitu kan. Kita manusia ciptaan Tuhan yang sempurna. Jangan khawatir. Kita ngomongnya sih gampang, jangan khawatir lah. Tapi sebagai manusia kan, nah, mungkin dengan kata-kata kurang merasuk lah. Tapi kalau kita dengan nyanyikan, janganlah khawatir, mungkin kita akan mendalami kata-kata itu. Iya ya, meskipun masalah banyak sekali, mana ada orang nggak punya masalah, gitu. Ada Pak yang sudah di dalam Ya, sudah persyaratan. di dalam persyaratan. Nah, mungkin dengan lagu itu, ya paling tidak kekhawatiran kita itu mulai sedikit demi Agak sedikit. Iya. Karena kita berdoa, memang Tuhan langsung jawab? Enggak juga. Tapi dengan berdoa kita itu rasa tenang, kekhawatiran kita tuh berkurang. Paling itu sih. Jadi melalui lagu ini ya kita diingatkan kekhawatiran kita itu sebetulnya signifikan nggak sih dengan yang kita alami gitu. Orang bunga aja dikasih warna macam-macam, ikan-ikan, burung-burung, apalagi kita gitu ya. Signifikan dalam artian buang-buang waktu kita berpengaruh nggak sih? Iya gitu ya. Paling masalahnya juga nggak hilang kan kalau khawatir. Gitu ya. Tetap berdoa meskipun ya nggak hilang itu. Iya. Tapi paling nggak Tuhan kasih ketenangan kepada kita, diingatkan gitu ya. Ini menulisnya di mana Pak? Kalau boleh tahu. Kalau ini di rumah ini. Ini sedang di rumah. merenung ini. Oh, sedang merenung. Kayaknya sedang punya masalah juga nih kayaknya. Punya masalah ini. Selalu saya kadang-kadang mencoba untuk menghibur diri lah. Menghibur diri, jangan khawatir. Terus nulis. Siapa tahu teman saya juga khawatir kan. Oh iya, saya betul. mencoba. Udahlah saya tuangkan dalam bentuk. Tapi Alkitab kok yang ngomong bukan saya. Betul. Gitu Betul. sih. Sebetulnya. Ini liriknya bagus nih. Karena burung terbang diberinya makanan. Bunga di taman dihias indah dan megah. Iya betul. Kemudian bait doanya itu hidup tentram dan penuh sejahtera. Beban hidupmu serahkan saja padanya. Betul. Pengharapan bagi orang beriman, bila kau bimbang, dia andalan bagimu. Wah, menarik nih. Apalagi pakai nuansa Jawa. Kenapa memutuskan lagu ini pakai nuansa Jawa? Kayaknya kalau apa ya? Karena kata-katanya ini kan kata-kata nasihat, kata-kata apa ya? Kata-kata yang supaya orang menjiwai gitu loh. Makanya saya membuat untuk nuansa Jawa itu kayaknya lebih enak gitu. Karena orang melamun, orang hampir putus asa itu kan melamun gitu ya. Tapi ketika mendengar lagu langgam-langgam Jawa gitu, Terbawa. tapi isinya, isinya bisa merasuk gitu ya. Tiba, oh iya ya, ngapain sih kita khawatir gitu ya? Ya khawatir itu manusiawi sebetulnya. Kekhawatiran, tapi kan Tuhan untuk masa depan jangan kau khawatirkan. Oke, pertanyaan berikutnya akan menjadi begini Pak. Ini syairnya sudah tertulis dulu, baru musiknya yang langgam Jawa, atau langgam Jawa muncul terlebih dahulu, iramanya dan segala macam, baru ada syairnya, atau syairnya duluan? Kalau saya membuat lagu selalu syairnya dulu. Oh, syairnya duluan. Selalu syairnya dulu. Selalu syairnya Iya, duluan. kata liriknya dulu baru saya buatkan. Liriknya baru lagunya, melodinya. Melodinya. Iya. Kemudian kan terjawab sudah pada akhirnya bahwa memutuskan langgam Jawa Betul. ini, nuansa Jawa Betul. ini, karena Namanya mungkin karena saya waktu itu merenung lagi sedih gitu ya. oh ini saya coba tebak ya, saya coba Iya, tebak ya. oke. Mungkin karena Bapak orang Jawa kalau melamun begini nih. Kalau saya orang Ambon melamun mungkin beda lagi lagunya kali ya. Jadi terbawa suasana saya Jawa. Wah, oh iya bener sih. Kalau ini dengan nuansa Jawa itu enak banget gitu Iya, rasanya. iya, Mungkin begitu sih. Sepertinya sih begitu. Karena saya selalu membuat lagu tuh kata-katanya dulu, Syairnya dulu. Baru saya mencoba untuk membuat melodinya. Begitu. Ini menarik nih. Menarik, jangan khawatir, hari depan Tuhan mencukupi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Alkitab nih. Bapak Jo Simanjuntak, kakak 351 serahkanlah ini wanita segala- loh. Bapak Ini Joy Simanjuntak. Oh Jo. Astaga. Mohon maaf. Dia ini serahkanlah segala khawatirmu ini. Wah, dia bagus nih menyanyikan, dia dirigen pada suara di sana. Oh, oke. Iya. Saya tahu dia. Bapak tahu. Minta maaf.
Saya panggil bapak lagi, aduh kacau nih. Beberapa kali memang dipanggil Pak. Kakak 531. 531. 531 serahkanlah segala khawatirmu. Duh, sudah on air, salah manggil. Mohon maaf nih, saya sudah menyerahkan segala khawatir saya nih. Ya, menarik karena ini Bapak menulisnya dalam nuansa Jawa. Kemudian ada satu lagu tadi yang sudah terspill ada nuansa Sunda. Ya, nuansa Sunda. Itu aku percaya judulnya kalau nggak salah. Aku Iya. percaya kalau itu apa? Aku percaya atas Nomor kebaikan berapa itu ya? Tuhan. 485. 485. Berdasarkan Mazmur 27. Ini Betul. ini berdasarkan Mazmur 27. Jadi sudah pasti biblical ya sahabat RPK. Ini sudah pasti biblical karena berdasarkan Mazmur 27. Ini bukan berdasarkan pengalaman beliau duduk di Manggarai. Saya masih terngiang-ngiang loh Pak. Gitu ya. Bapak duduk di Manggarai aja bisa jadi lagu loh. Karena saya selalu membawa catatan dulu ya. Saya membawa kertas gitu tulis. Oh lagi, oh bagus. Oh ya, tambahan Pak, Ibu Joy tadi itu penggemar Pak Wahono. Oh gitu, terima kasih. Oke, lagu Langgam Sunda. Aku percaya atas kebaikan Tuhan, tapi kita tahan dulu ya Pak. Oke, baik. Karena sudah waktunya untuk break sejenak. Jangan kemana-mana sahabat RPK, tetap bersama kami yang Mugar on Air di RPK. Dek, bantuin kakak bentar dong. Apaan sih kak? Ganggu banget. Aku lagi main game nih. Oh gitu. Mami. Ih kakak nih. Ya udah mau dibantuin apa? Nih mami minta didownloadin aplikasi. Aplikasi apa sih emang? Aplikasi RPK FM katanya. Oh itu mah gampang. Coba sekarang kakak buka HP-nya mami. Terus ke Google Play Store. Nah, kakak ketik deh RPK FM di kolom pencarian. Pakai huruf kapital semua ya. Habis itu tinggal download deh. Udah belum? Sebentar. Oh, udah nih bisa. Terus apa lagi? Ya udah, terus buka aplikasinya. Klik tanda play. Gampang kan? Oh gitu doang. Makasih ya, Dek. Mami, Ade main game mulu nih. Kakak. Dengerin RPK FM kapan aja, di mana aja. Membayar pajak itu kewajiban bagi setiap rakyat Indonesia untuk membangun bangsa dan negara dan memajukan hidup rakyatnya. Sebagai rakyat kita harus taat membayar pajak kepada negara agar terwujud cita-cita bangsa, negara makmur dan sejahtera. Membayar pajak itu perintah Tuhan, setiap warga taat melakukan. Jadilah contoh dalam masyarakat, membayar pajak banyak gunanya. Sebagai rakyat kita harus taat membayar pajak kepada negara agar terwujud cita-cita bangsa, negara makmur dan sejahtera. Ya, balik lagi bersama kami yang Mugar on Air di RPK. Setelah tadi katakan tidak memakai narkoba, sekarang membayar pajak, sahabat RPK. Lagi-lagi lagu Easy Listening ya dari Pak Wahono ya. Jadi lagu ini memang sengaja sepertinya dibuat easy listening. Ini dari saya ya, dari sisi saya ya Pak ya. Sengaja dibuat easy listening supaya kalau diperdengarkan, dinyanyikan, orang keinget terus bayar pajak. Gitu ya.
2016 Pak Wahono menuliskan lagu ini. Kidung Keesaan 710 membayar pajak. Iya. Ini memang ada kisah menarik sebetulnya. Oh, gimana? Waktu itu isunya apa ya? Wah, pajak naik. Oke. Pajak naik tahun 2016 itu memang pajak naik. Sekarang juga, Pak. Sekarang masih naik. Kemarin Jawa Barat tuh hebat sekali itu. Pemutihan pajak kendaraan bermotor. Iya. Tapi malah pendapatan naik. Betul. Wah, itu luar biasa Ya. karena orang kalau sudah tunggak 1 tahun, udahlah tahun depan lah, susah bayarnya, Iya, susah bicara lama-lama. Nah, karena kan kalau tadi kita barusan dengar lagu itu, sebagai rakyat kita harus taat pajak. Betul. Karena Tuhan sudah memerintahkan kepada kita Ya. kan, bayarlah kepada Kaisar apa yang harus wajib, bayar kepada ini. Ya, itu sudah diwajibkan gitu. Makanya saya mencoba untuk mengingatkan apa sih? Oh, pajak. Waktu itu teman-teman, udah kalau gitu kamu masuk aja ke dirjen pajak, siapa tahu ini dipakai gitu ya. Ayo. Saya bilang, oh boleh juga kan ini kan artinya tidak untuk agama tertentu tapi untuk semuanya. Ini lagu dipakai di Dirjen Pajak. Sahabat RPK yang kerja di Dirjen Pajak. Dirjen pajak. Promo. Wah, ini lagu ini loh. bisa juga bisa lah, dipakai sih. dipakai sebagai jingle ya. Nanti boleh menghubungi saya sebagai penggerak. Ya, karena lagu ini saya mencoba untuk mengingatkan membayar pajak itu kewajiban Betul. bagi setiap rakyat Ya. Indonesia untuk membangun bangsa dan negara dan memajukan hidup rakyatnya. Ya. Lalu baiknya membayar pajak itu perintah Tuhan. Setiap warga taat melakukan. Jadilah contoh dalam masyarakat, membayar pajak banyak gunanya. Ya, untuk yang isu-isu kan pajak dikorupsi itu urusan lain kita. Ya, itu urusan lain. Itu urusan Baru lain. saya mau bahas Ya. sebenarnya ya. Tapi bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia kita taat membayar pajak. Itu sih sebetulnya. Ya. Karena memang banyak gunanya. Baru saya mau bahas sebenarnya Pak. Oke. Lagu ini sebenarnya bisa jadi double nih. Oke. Double. Apa itu? Kepada rakyatnya taat, kepada pemerintah yang suka korupsiin pajak, dengarlah bahwa pajak itu perintah Tuhan. Nah, gitu. Jangan dikorupsi. Jadi Itu kalau Tuhan soalnya. korupsi yang marah bukan rakyatnya sebenarnya. Tuhan yang Tuhan marah. ya. Tapi lagi-lagi loh Pak Wahono, Iya. Bapak bikin lagu dengan isi listening. Oke. Oke. Ini bahasa anak-anak zaman sekarang isi listening. Dan orang ya udah nyanyiin lagu. Oke, gua harus bayar pajak kayak gitu kan. Jadi kalau orang nyanyikan lagu ini kadang-kadang kecelik sendiri sih. Iya. Aku belum bayar pajak. Aku belum pajak. Udah bayar pajak belum? Belum. Ya, mungkin dengan lagu ini diingatkan gitu ya. Diingatkan untuk kita taat membayar pajak. Karena itu kewajiban, memang kewajiban. Emang benar. Ajaran Alkitab juga mengatakan hal itu. Yesus sendiri bilang hal itu kan. Betul, iya. Betul. Menarik sih. Kita baca dulu ya Pak. Baik. Ya. Ibu Marce Sayalom, ini pendengar setia. Oke. Salut untuk Pak Wahono dengan karya-karyanya yang luar biasa. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Wahono dan juga Yang Bugar. Amin. Terima kasih Ibu Marce. Bapak Sukidi Mantono, ini pasti Bapak nih. Wah, sekali ini pemain keroncong ini. Oh, Wah, jago sekali main itunya gitu. keroncongnya ya. Wow. Pernah latihan lagu Serahkanlah dengan cello. Oh kan, bener kan? Selo pasti untuk selo keroncong. Wow. Enak banget Pak katanya Pak. Oh gitu. Cello ini apa nih? Cuk dan cak. cak. Yang Enak kita banget. kecil itu, yang jering itu. Oh. Itu dia. Ih. Pengen denger Pak. Di keroncong. Pengen denger dikeroncongin seperti apa Pak? Oh, kita nanti main di RPK aja, Pak. Iya, boleh Pak. Bapak boleh main di RPK lagu itu ya Pak ya. Nanti saya nanti Bapak minta lah sama Pak produser ya. Oke, siap. Nanti kita mintakan rekaman. Oh, kemudian ini ada lagi dari Winda tadi, Winda Yosafira. Ini berkibar sang merah putih 718. Wow, 718. Sampai hafal loh. Keren katanya. 718. Iya, syairnya Bapak. Oh iya betul. Berkibar sang merah putih. Wah. Ini 17 Agustus harus nih. Pak Presiden. Oh, nanti pasti kita nyanyikan, Bu. Tenang aja. Pak Presiden, tolong. Ini 718. Kemudian IW Channel. Oh, ini di. Jadi ingat SPT 21, Pak. Wah, tentang pajak ini berarti.
Jadi keinget kan? Ayo bayar pajak. Jadi untuk anak-anak jangan pakai narkoba. Untuk orang tuanya, ayo bayar pajak SPT 21. Jangan sampai telat kena denda nanti. Oke Pak. Tadi balik lagi ke lagu Langgam Sunda ya Oke, Pak. oke. Ya, lagu dengan nuansa Sunda. Saya soalnya penasaran. 485. 485 ya. Saya penasaran sekali karena orang Jawa, beliau sebagai orang Jawa menggunakan nuansa Sunda untuk lagunya. Dan liriknya bagus loh sahabat RPK. Dengarlah Tuhan seruanku dan kasihani diriku. Jangan kau menyembunyikan wajahmu dari hadapanku. Ini kayak apa Pak? Ya, Apa nih Pak? nuansa Sunda karena saya tinggal Jawa Barat. Oke. Wah, nuansa Sunda itu udah nggak asing sebetulnya. Oke. Tapi lagu ini sebetulnya waktu itu saya ingat ada kawan saya yang meninggal mendadak. Itu karena mungkin jantung ya. Lalu saya diminta untuk membakar renungan. Wah, renungan. Kalau lagu-lagu yang kitab-kitab yang lain kan sudah biasa. Iya. Mungkin ini jarang dibacakan. Di bait 2-nya itu saya mencoba di sini. Meskipun ayah dan ibuku telah meninggalkan diriku. Karena waktu itu bapaknya yang meninggal. Tapi kau sambut diriku serta kau tuntun ke jalanmu. Artinya ketika kita tetap, ya meskipun ayah dan ibu kita meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penguatan. Lalu di refrennya, aku percaya atas kebaikan Tuhan meskipun di perantauan. Wah, ini saya menemukan kata-kata ini, saya kena sendiri. Saya kan merantau. Dan mungkin banyak kawan-kawan juga Saya merantau. juga pernah loh Pak. Sudah juga ya. Saya perantauan loh. Mungkin di perantauan di negeri orang hidup. Nantikan Tuhan serta kuatkan hati, teguhkan iman, percaya kepadanya. Artinya ketika di perantauan pun jangan takut. Kita berani merantau itu Tuhan pasti menolong kita. Amin. Terima kasih Pak penguatannya Pak. Saya anak perantauan soalnya. Gitu ya, sama berarti kita ya. Dan nuansa Sunda saya pikir ini karena kalau lagu-lagu etnis itu kayaknya di telinga kita itu nggak asing gitu. Nggak terlalu asing. Ya, lebih familiar lah. Rasanya ya enak gitu didengar daripada kita nyanyikan lagu-lagu barat. Beda banget. Nggak kena untuk sairnya dengan melodi. Iya, nggak kena. Menarik sih. Ini Dan, menarik. dan ritmenya memang ritme Sunda banget. Tanta tanta dadidi tanta dinta didadadadi dida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 d. Memang Sunda banget nuansanya seperti itu. Di sawah, kebun gitu kan. Saya membayangkan gitu ketika tadi Bapak menyenandungkan itu kayak di sawah. Di sawah okay. gitu ya. Makan nasi ya masih ngebul-ngebul nasi gitu. ngebul Pakai gitu, okay. tempe, sambal. Percaya Waduh. pada kebaikan Tuhan. Betul. Menarik. Ini luar biasa. Dan itu dari Mazmur. Itu Mazmur, ya. Ini gitu. biblical. Sekali lagi biblical ya, sahabat RPK. Lagu-lagu Bapak tadi jumlahnya ada 27? 27 ada 27. 20 tadi 37. Oke, gitu 27 atau 37. Ya. Dan masih banyak yang belum kita bahas sahabat RPK, jadi nanti Bapak colek Pak Produser aja. Oke. Ya, nanti Bu Winda bilang sang berkibar sang merah putih Iya, itu 718 tadi. Ini memang saya sengaja membuat lagu ini kata-kata terutama syairnya. Iya, itu, gimana? Karena waktu itu ya tahu sendiri lah. Ini tahun berapa sih? 2016 itu ada banyak intoleransi. Oh iya, betul. Nah, saya ingat. Ya. Lalu kok benderanya bukan merah putih yang berkibar. Ada banyak seliweran di jalan itu bendera-bendera lain lah. Ya. Saya nggak sebutkan. Tapi kenapa bukan merah putih? Padahal merah putih begitu sakralnya sehingga dia menjadi lambang negara kita. Yeah. Wah, saya mencoba untuk kebetulan Pak Nindyo ini membuat lagu, tapi untuk syairnya diganti. Oke. Tadinya lagu ini nggak diterima sebetulnya, tapi saya mencoba untuk membuat syairnya, akhirnya diterima. Apakah itu latar belakang yang sama dengan lagu nomor 720? Bhinneka Tunggal Ika? Hampir sama. Sama persis saya kira. Tahun sama. 2016. Ah, betul. Sama persis.
Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Iya. Jika ada episode selanjutnya kita akan bahas Oke, ini. kita bahas khusus. Karena jam gede udah kelihatan di sana. Kita harus akhiri sahabat RPK. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat RPK bersama kami di studio. Terima kasih untuk atensinya selama 1 jam ke belakang. Bapak terima kasih. Terima kasih sama-sama. Untuk cerita-cerita di balik lagu yang luar biasa. Lagu yang easy listening. Oke. Katakan tidak memakai narkoba dan membayar pajak. Jangan lupa itu. Akan saya bawa. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya sahabat RPK. Terima kasih Radio Pelita Kasih. Terima kasih Yamugar. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.